Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis ALP Part 1 mengenai negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta kaitannya dengan Foreign Direct Investment atau FDI. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu apakah hasil negosiasi tersebut menguntungkan Indonesia, mengapa Amerika Serikat mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sana, dan yang ketiga, contoh FDI di Indonesia dan manfaatnya. Bagian 1, hasil negosiasi. Pertama, apakah hasil negosiasi ini sudah bagus untuk Indonesia? Awalnya, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% oleh Amerika Serikat sesuai surat resmi dari Presiden Donald Trump pada 7 Juli 2025. Setelah negosiasi, tarif tersebut turun menjadi 19%. Kalau dilihat, penurunannya cukup signifikan, yaitu sekitar 13%. Ini tentu menjadi hal yang positif karena produk Indonesia jadi lebih kompetitif di pasar AS, beban ekspor berkurang, peluang ekspor tetap terbuka, terutama untuk sektor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan elektronik. Tapi, menurut saya, hasil ini tidak sepenuhnya menguntungkan. Kenapa? Karena tarif 19% masih tergolong tinggi, eksportir Indonesia tetap terbebani, ada syarat tambahan dari AS, dan ada syarat tambahan dari AS. Salah satunya adalah dorongan agar perusahaan Indonesia membangun pabrik di Amerika. Kalau ini terjadi secara besar-besaran, bisa saja lapangan kerja berkurang di Indonesia, produksi pindah ke luar negeri. Jadi kesimpulannya, hasil negosiasi ini baik dalam jangka pendek, namun tetap ada resiko untuk jangka panjang. Bagian 2, alasan AS mendorong FDI. Selanjutnya, kenapa Amerika Serikat ingin perusahaan Indonesia membangun pabrik di sana? Menurut saya, ini berkaitan dengan strategi ekonomi mereka, yaitu menarik FDI atau investasi asing langsung. Dengan adanya perusahaan Indonesia yang membuka pabrik di AS, mereka akan mendapatkan lapangan kerja baru, peningkatan produksi dalam negeri, pemasukan pajak, aktivitas ekonomi yang lebih besar. Selain itu, AS juga mengurangi defisit perdagangan. Secara sederhana, defisit terjadi ketika impor lebih besar daripada ekspor. Kalau barang Indonesia diproduksi langsung di AS, impor dari Indonesia akan berkurang. Produksi dihitung sebagai output dalam negeri AS. Ini jelas menguntungkan mereka. Jadi bisa disimpulkan, kebijakan ini adalah bagian dari strategi America First, yaitu memprioritaskan kepentingan ekonomi dalam negeri, yaitu kepentingan ekonomi negara Amerika. Bagian ketiga, contoh FDI di Indonesia. Sekarang saya akan memberikan contoh perusahaan yang melakukan FDI ke Indonesia. Contoh pertama adalah Toyota. Toyota membangun pabrik di Indonesia, khususnya di Karawang. Manfaatnya bagi Indonesia, membuka banyak lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, transfer teknologi, meningkatkan ekspor kendaraan. Contoh kedua adalah Hyundai, terutama sektor mobil listrik. Manfaatnya mendukung industri kendaraan listrik, meningkatkan investasi asing, memanfaatkan sumber daya nikel Indonesia. Secara umum, FDI memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, seperti masuknya modal asing, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, sebagai penutup, menurut saya, negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat menghasilkan penurunan tarif yang cukup baik dari 32% menjadi 19%. Namun tetap ada tantangan karena tarif masih tinggi dan adanya tekanan dari AS terkait investasi. Di sisi lain, FDI menjadi hal yang penting karena bagi AS untuk memperkuat ekonomi domestik, namun bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi hubungan perdagangan dan investasi ini sebenarnya saling berkaitan dan harus dikelola dengan strategi yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.